Derasnya arus globalisasi dan modernisasi menjadi tantangan tersendiri bagi dunia pendidikan, termasuk pondok pesantren. Globalisasi dan modernisasi memang dapat mendongkrak pendidikan ke arah kemajuan yang lebih baik lagi. Namun kehadirannya perlu disikapi dengan langkah yang bijak agar tidak berdampak negatif dan merusak. Salah satu lembaga pendidikan yang bisa menjadi wadah preventif sebagai bentuk pencegahan hal tersebut adalah Pondok Pesantren Al-Istiqomah. Spirit pendirian Pondok Pesantren Al-Istiqomah salah satunya terdorong sebagai upaya pembebasan dari belenggu keterbelakangan pendidikan dan sosial ekonomi, sekaligus sebagai dakwah penyiaran agama Islam dalam menekankan panji-panji Allah dan Rasul-Nya. Pondok Pesantren Al-Istiqomah yang terletak di Dukuh Kepadon, RT 4 RW 2, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, atau yang juga dikenal dengan Pusat Kampung Arab Kebumen, merupakan sebuah lembaga sosial keagamaan yang telah dirintis sejak tahun 1916 oleh beliau Kiai Haji Abdullah Mukti setelah sepulangnya beliau dari kota Makkah guna menimba ilmu pengetahuan. Hal tersebut dipelopori dengan adanya pendirian Majelis Taklim dan Torekat Qadiriyah Naksabandiyah. Kemudian dalam perkembangannya, estafet kepemimpinan beralih kepada putra beliau, yakni Kiai Haji Bajuri, yang saat itu terjadi stagnansi sehingga selanjutnya terwariskan kepada beliau Kiai Haji Amin Rasyid BA pada tahun 1975 hingga sekarang. Pesantren ini bisa menyiapkan generasi sing apik, santri bisa siap untuk kerja, ora bingung, ora kan anggaran ono nek nang pesantren engko arep dadi apa, mangan apa. Ini kita arahkan bahwa hidup ini tidak harus A, tidak harus B. Bisa ngaji, bisa nyambut gawe gitu. Itu tujuan saya begitu. Pada tahun 1982, Kiai Haji Amin Rasyid BA mulai mendirikan Taman Pendidikan Al-Quran atau TPA Al-Istiqomah dengan sistem belajar cepat bisa membaca dan menulis Al-Quran. Pada periode tahun inilah mulai dibangun asrama untuk para santri yang kemudian diganti dari TPA Al-Istiqomah menjadi Pondok Pesantren Al-Istiqomah. Dalam perkembangannya, Pondok Pesantren Al-Istiqomah juga mendirikan Madrasah Diniyah atau Madin yang terdiri atas 3 tingkat, yaitu tingkat awaliyah, tingkat wusta, dan tingkat ulia. Pada pertengahan tahun 1990-an, Pondok Pesantren Al-Istiqomah mulai menata struktur pendidikannya, yakni dengan melegalisasikan kegiatan pesantren baik di bidang pendidikan, keagamaan, sosial kemasyarakatan, dan dunia usaha yang berbadan hukum yang masuk dalam sebuah institusi yayasan yang bernama Yayasan Pendidikan Al-Istiqomah Karya Guna atau yang kita kenal dengan YAPIKA. Yang sering saya katakan kepada wali santri adalah Bapak, Ibu, ketika jenengan memasrahkan ke saya di pondok pesantren ini ya, saya bilang, saya hanya bisa mengajari satu, prihatin, tekun, sabar di sini. Kalau itu insya Allah kami bisa. Masalah pintar Allah yang ngatur. Pintar itu Allah yang ngatur. Kedepannya ya mudah-mudahan ini bisa berkembang, tetap istiqomah. Minta doa restunya semua agar tujuan kami khidmah kepada masyarakat dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan berbangsa, ikut mencerdaskan anak bangsa melalui pendidikan Al-Istiqomah ini. Kami bisa istiqomah berlanjut, dan saya harapkan kita sama-sama keluarga besar pondok serta alumni, santri semua bersatu. Kalau sudah bersatu ingin memajukan pendidikan, insya Allah kita bisa semuanya. Jadi ya rata-rata yang mondok di sini ekonomi menengah ke bawah, tapi saya tidak bukan berarti pendidikannya menengah ke bawah, kami juga pendidikannya menengah ke atas juga bisa. Tapi dalam segi biaya
kami berusaha untuk ada unsur hikmah kepada masyarakat. Mudah-mudahan ini bisa tetap eksis, bisa tetap istiqomah ila akhir zaman. Yayasan Pendidikan Al-Istiqomah Karya Guna ini pada awalnya hanya menaungi satu kegiatan pendidikan formal, yakni Madrasah Aliyah Yapika yang berdiri sejak tahun 1999, serta pendidikan non-formal Madrasah Diniyah yang berdiri pada tahun 1982 dan Tahfidzul Quran pada tahun 2003. Dalam perkembangannya hingga kini tahun 2021, Pondok Pesantren Al-Istiqomah atau Lembaga Yapika telah memiliki 4 jenjang pendidikan formal di bawah naungan yayasan tersendiri, yakni MA Yapika, MTS Yapika, MINU Yapika, dan RAT Yapika, yang jumlah santrinya tak kurang dari 1.354 santri keseluruhan, baik putra maupun putri. Berjalan tahun 2000 kita dirikan ada Madrasah Aliyah dulu, tapi masih MAK ya, santrinya juga masih sedikit. Kemudian 2004 2005 lah saya pulang, saya mendirikan Aliyah. Saya buatkan tidak MAK tapi Aliyah, Madrasah Aliyah. Ya di dalamnya enggak saya sebutkan kejuruan, tapi di dalamnya kejuruan juga banyak. Kemudian tahun 2005 saya secara resmi, walaupun aliyahnya tahun 2000 didirikan, tapi tahun 2005 ini izin operasional turun. Kemudian 2010 MTS, 2013 ada RA, dan sekarang MI. Selain pada 4 jenjang tersebut, santriwan-santriwati Pondok Pesantren Al-Istiqomah juga terdapat pada jenjang perkuliahan atau S1 bidang ilmu agama maupun umum yang berkuliah di luar areal Pondok Pesantren, yakni Kota Kebumen dan sekitarnya. Keberadaan Pondok Pesantren Al-Istiqomah telah diakui sebagai salah satu lembaga pendidikan yang menekankan pada bidang kajian tafakuh fiddin, serta sebagai media pencetak generasi-generasi muda, penerus cita-cita perjuangan bangsa dan pembangunan nasional yang berlandaskan akhlakul karimah. Tak heran jika visi yang diembannya adalah mewujudkan generasi muslim yang berakhlak mulia, tangguh, dan cendekia. Sebenarnya IQ dari anak, cara berpikir anak ini mungkin cerdasnya bahasa aliyah, bahasa kuliah gitu loh. Waktu SMP saya belum ngaplomo. Nah ini saya mulanya saya menganggap semua itu di dunia ini, anak-anak ini dia katakan bodoh karena belum tahu. Nah wis ngerti diarani pinter. Bahwa perubahan karakter, merubah karakter bukan kayak sulapan membalik telapak tangan, tidak, tapi ya harus perlu proses, dan proses itu perlu didukung. Bahwa di pesantren itu ya ya penuh dengan macam-macam, anaknya 1000 ya wataknya 1000. Adapun beberapa misi dari didirikannya pendidikan di Pondok Pesantren Al-Istiqomah, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar, kesadaran untuk mengamalkan nilai-nilai agama berdasarkan ahlus sunnah wal jamaah, kesederhanaan, ketakwaan, dan sikap saling tolong-menolong sesama manusia, serta menjaga citra hubungan antara manusia dengan makhluk lain dan hubungan manusia dengan Sang Khalik, atau yang kita kenal dengan hablum minallah dan hablum minannas. Guna merealisasikan hal tersebut, sistem pendidikan yang digunakan di Pondok Pesantren Al-Istiqomah yaitu sistem terpadu antara salaf maupun kholaf atau kekinian. Hal tersebut berlandaskan pada sebuah kaidah yang menjadi acuan beliau selaku pengasuh pondok pesantren, yaitu al-mukhafadatu ala qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah, yakni menjaga tradisi-tradisi terdahulu yang berupa kebaikan serta mengambil kemanfaatan dari pembaruan yang lebih relevan dengan zaman. Oleh karenanya, sebagai penunjang pembelajaran tersebut, Pondok Pesantren Al-Istiqomah memiliki fasilitas-fasilitas tersendiri, di antaranya gedung asrama baik putra maupun putri yang representatif, masjid, perpustakaan, koperasi santri, aula, gedung madrasah baik formal dan diniyah, laboratorium komputer, sarana olahraga, minimarket, ruang radio, dan lain-lain. Kegiatan ekstrakurikuler guna menunjang perkembangan santri meliputi sholat jamaah, tahlil, ngaji bandungan, ngaji sorogan, mujahadah,
pembacaan surat Yasin, Muqaddaman atau pembacaan Al-Quran sekali khatam, tahfidul Quran, pembacaan Maulid Nabi, dan lain-lain. Sedangkan kegiatan ekstrakurikuler santri meliputi khitobah atau public speaking 4 bahasa, hadroh, drum band Yapika, Maulid Al-Barzanji, kursus bahasa Arab, seni kaligrafi, seni baca Al-Quran, kursus komputer, perbengkelan, pencaksilat pagar nusa, sepak bola, broadcasting, pelatihan budidaya sampah, pengelolaan laundry, pembuatan paving plastik, editing audio dan video, pengelolaan media sosial, dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan guna mengembangkan potensi kemampuan santri, baik yang berupa hard skill maupun soft skill. Oleh karena itu, tenaga didik yang menjadi pengajar pun memiliki kredibilitas yang tinggi serta berkompeten di bidangnya. Tidak hanya menimba ilmu di pondok pesantren salaf, mulai dari pesantren di Jawa Timur, Yogyakarta, Jawa Tengah, hingga Jawa Barat, bahkan di Makkah maupun hingga Mesir. Tenaga didik yang ada di pondok pesantren Al-Istiqomah juga berbekal pendidikan formal, mulai dari lulusan sarjana, magister, hingga doktor dari kampus dalam negeri maupun luar negeri, tepatnya di Timur Tengah. Semua orang punya tujuan cita-cita yang tinggi, tetapi jangan jadi target. Artinya cita-cita tinggi ada untuk memotivasi semangat, tapi mengkonek wis tekan done ya itu takdirnya. Tapi kita mengatakan takdir nek wis tahu berusaha. Seperti Bapak pernah dogang ini jadi tukang tambal pit dan sebagainya. Itu semuanya ternyata kok akhirnya aku kok jadi begini. Itulah kita nikmati, kita terima pembagian dari Allah seperti ini dan kita syukuri, nanti akan kita bahas akan lebih baik. Satu-satunya sekarang yang bisa menyelamatkan anak bisa sampai berkarakter akhlakul karimah hanya pendidikan di pesantren. Diakui atau tidak diakui, 90% orang mengakui bahwa pendidikan karakter yang paling bagus adalah pesantren. Maka monggo, kami berusaha membuat anak-anak kita berkarakter sehingga kita besok orang tua yang ketika kita meninggal, anak-anak kita menjadi anak soleh yang mendoakan pada orang tuanya. Pendidikan di Pondok Pesantren Al-Istiqomah dikandung maksud ingin membentuk dan mencetak serta mengembangkan generasi Islam yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berilmu, tangguh, terampil, mandiri dan berakhlak mulia, serta memberdayakan dan mengembangkan SDM di bidang keagamaan, pendidikan, kebudayaan maupun ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga bisa membawa kemaslahatan baik lingkup lokal maupun global yang bisa menjadi bekal hidup di dunia hingga di akhirat kelak.